Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Estri Dianti Nabila Putri. Kalian bisa panggil aku Dian. Aku dari kelas 12 IPA 3, absen 12. Dan pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, lebih tepatnya di Pulau Jawa. Jadi semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Oke, jadi yang pertama adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1475. Kerajaan ini berpusat di pesisir utara Jawa Tengah. Demak pada awalnya adalah wilayah kadipaten di bawah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak memiliki corak ekonomi, perdagangan, dan maritim. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggana dengan menaklukkan hampir seluruh Pulau Jawa dan menjadikan Kerajaan Banjar sebagai kerajaan bawahan. Dari segi agama, Kerajaan Demak mampu menjadikan Islam sebagai agama utama di daerah Jawa. Pesantren dan pusat pendidikan Islam di Jawa juga mulai berkembang secara pesat pada masa Kerajaan Demak. Yang kedua adalah Kerajaan Mataram Islam. Jadi Kerajaan Mataram Islam ini didirikan oleh Ki Ageng Pamanahan pada tahun 1582. Pusat dari Kerajaan Mataram terletak di Yogyakarta dengan ibu kota di Kota Gede. Wilayah Mataram dulunya merupakan daerah bawahan dari Kerajaan Pajang. Pada abad ke-16 Masehi, Mataram mampu berkembang lebih pesat dan menaklukkan kerajaan induknya, yaitu Kerajaan Pajang. Kerajaan Mataram Islam memiliki corak ekonomi agraris dan perdagangan. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram Islam mampu menguasai lebih dari 3/4 Pulau Jawa serta mendominasi bidang agraris dan perdagangan Laut Jawa. Yang ketiga adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berdiri pada sekitar 1526 oleh Sunan Gunung Jati atau yang biasa disebut dengan Fathahilah. Dalam sejarah pendiriannya, Fathahilah diutus oleh Demak untuk melakukan syiar di Jawa Barat dan memperluas kekuasaan kota pelabuhan di ujung barat Pulau Jawa. Pada 1527, Fathahilah mampu menaklukkan Jayakarta yang merupakan pelabuhan penting dari Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Banten memiliki corak ekonomi agraris dan maritim. Kerajaan Banten mengalami masa kejayaan sekitar awal abad 17 Masehi. Pada masa itu, Banten menjadi pusat perdagangan internasional dan komoditas lada, cengkeh, dan pala. Kerajaan Banten memiliki pelabuhan internasional di kawasan Jakarta dengan tingkat intensitas perdagangan yang sangat ramai. Kerajaan yang keempat adalah Kasunanan Surakarta. Kasunanan Surakarta merupakan sebuah kerajaan di Jawa Tengah yang berdiri pada tahun 1755 sebagai hasil dari perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Istana alas keraton ini didirikan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono II pada tahun 1744 sebagai pengganti keraton yang hancur akibat geger pecinan tahun 1743. Penyebaran agama Islam di Surakarta memang tidak bisa dipisahkan dari proses penyebaran Islam di Pulau Jawa. Proses Islamisasi Jawa dimantapkan dalam masa Kesultanan Demak, Pajang, serta Mataram awal. Penganjur terkenal dalam usaha penyebaran Islam ini adalah para Wali Songo. Yang kelima
atau yang terakhir adalah Kerajaan Cirebon. Jadi Kerajaan Cirebon ini itu berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Sunan Gunung Jati diyakini sebagai pendiri dinasti Raja-Raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten, serta penyebar agama Islam di Jawa Barat. Berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat, hal ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan budaya Sunda. Keberhasilan penyebaran agama Islam di Cirebon tidak lepas dari kiprah Walang Sungsang. Dirian Istana Pakumwati kemudian berkembang menjadi Kesultanan Cirebon yang merupakan simbol kejayaan Islam pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Peran ulama sebagai penyebar Islam menjadi titik awal Islamisasi di Cirebon. Oke, jadi segitu aja ilmu yang bisa aku bagi pada video kali ini. Semoga dapat membantu kalian dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama aku menjelaskan tadi. I'll see you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.